Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Malam itu, aku terjebak di jalur pendakian Gunung Lintah. Sendirian, semua orang tahu jalur ini sepi dan dikunci setiap malam Jumat Kliwon. Tapi aku nekat karena mengejar deadline liputan horor. Saat mulai gelap, aku tersesat dan malah menemukan pemakaman tua di tengah hutan pinus. Di antara nisan-nisan tak bernama, ada satu kuburan yang ditaburi melati segar, meski jelas tak ada peziarah. Di batu nisannya tertulis, Ayu Kartikasari meninggal dalam perawan, tak diterima tanah. Aku merasa mual saat melihat kain kafan yang terbuka di ujung. Lalu ada suara dari balik pepohonan, "Jangan kau lihat ke kafanku." Tapi terlambat, aku menoleh. Dan saat itu, dari balik kabut, muncul pocong wanita muda dengan rambut tergerai keluar dari ikatan kafan kepalanya. Wajahnya cantik tapi membiru, matanya menatap dalam. Ia melayang perlahan, tapi tubuhnya tidak bergerak. Yang bergerak hanya kepalanya memutar 180 derajat ke arahku. Malam itu, aku tidak hanya melihat pocong, aku telah diikuti olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, namaku Dimas, jurnalis lapangan untuk saluran YouTube bertema horor lokal. Aku tidak percaya hal mistis. Sampai malam itu di Gunung Lintah, pocong yang kulihat bukan sekadar hantu. Ia seperti tahu siapa aku. Saat aku mencoba lari, suara tawanya mengikuti dari belakang pelan, lalu keras, lalu seperti ada 2, 3, hingga banyak suara. Aku tergelincir, jatuh ke dasar lereng yang lembab dan gelap. Di sana, aku menemukan gubuk reot. Di dindingnya tertulis dengan darah, "Ratu Ayu masih perawan, jangan buka tali kafan." Aku ketakutan, tapi saat hendak pergi, pintu gubuk terbuka sendiri. Di dalamnya tergantung foto-foto hitam putih seorang gadis bersanggul. Di belakang setiap foto ada tanggal kematian yang berbeda, tetapi wajahnya sama, dan semuanya bernama Ayu. Lalu terdengar suara berbisik, "Aku belum selesai." Dan entah mengapa, aku mematung, tidak bisa bergerak. Di ujung mataku, bayangan putih melayang mendekat. Dengan bunyi kain diseret, nafasku tercekat. Dunia menjadi gelap, tapi bukan karena aku pingsan, karena sosok itu menutup mataku dengan tangannya dingin, dan bau melati menyengat menusuk hidungku. Saat aku sadar, hari belum pagi. Aku berada di dasar pemakaman, tubuhku kotor dan basah. Aku segera naik dan kembali ke base camp, tapi para pendaki bilang mereka tidak melihatku semalaman. Padahal aku yakin baru hilang beberapa jam. Aku menunjukkan video yang kurekam, tapi semua file kosong. Hanya muncul satu nama file baru, Ayu tidak MAUPRGLAG MP4. Saat dibuka, hanya menampilkan wajah pocong wanita dari jarak sangat dekat, menatap lurus ke kamera. Matanya berdarah, dan ia berkata lirih, "Buka ikatanku, dan aku bisa menjadi dirimu." Malam itu, aku mimpi aneh. Mimpi aku menjadi Ayu, dikucilkan warga karena dituduh pembawa sial karena perawan tua. Ia meninggal bunuh diri di usia 27, dilempar ke jurang oleh warga. Tapi mereka tak tahu, Ayu sedang hamil saat itu. Darah yang tumpah tidak diterima tanah. Dan sejak saat itu, pocong Ayu selalu muncul untuk menuntut satu hal, dibukakan ikatan kafan kepalanya. Tapi menurut legenda, jika tali itu dibuka, bukan hanya Ayu yang bebas, melainkan seluruh roh wanita yang meninggal dalam perawan. Dan mereka lapar. Sejak kejadian itu, aku tak bisa lepas dari bayangannya. Kemanapun aku pergi, di bayangan kaca mobil, jendela kamar, bahkan layar laptop, selalu muncul siluet perempuan berjubah putih dengan kepala menggantung. Paling menyeramkan, saat aku mandi, air keran mengalir pelan dan berubah menjadi bau bunga melati. Di kaca kamar mandi, muncul tulisan embun, "Lepaskan aku, atau kamu menggantikanku." Aku menemui seorang ustaz di daerah Magetan. Ia mendengarkan ceritaku sambil menatap tajam. "Kamu sudah melihat matanya. Dia menandaimu. Tak akan berhenti sampai kau buka tali kafannya, atau kau gantikan posisinya," ujarnya. Aku bertanya kenapa ia hanya menghantui orang-orang tertentu. Ustaz menjawab, "Karena tidak semua orang berani melihat wajahnya. Tapi kau sudah terlalu dalam." Ia memberiku benang merah dan doa perlindungan. Tapi malam itu, saat tidur, benang merah itu terbakar sendiri. Ayu muncul dalam mimpiku lagi. Kali ini di belakangku, membelai leherku dengan jari-jarinya yang hitam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menangis.
dan kepalanya perlahan menoleh ke belakang. Menatapku sambil berbisik, waktunya hampir tiba. Aku nekat membuat konten langsung malam Jumat, menceritakan kisah Ayu secara live di kanal YouTube-ku. Ribuan penonton menyaksikan, tapi 7 menit pertama, semua penonton mengirim komentar yang sama. Ada wanita di belakangmu. Aku pikir itu gimmick atau ilusi pencahayaan. Hingga saat aku menoleh, tak ada siapapun. Tapi setelah live selesai, aku menonton ulang video itu. Di menit ke-6, 45, jelas terlihat seorang wanita berbaju putih berdiri diam di belakang kursiku. Rambutnya menjuntai dan wajahnya kosong. Bukan hanya itu, saat aku meneliti frame per frame, wajah wanita itu perlahan mengarah ke kamera dan matanya mulai berdarah. Video itu viral. Banyak yang menyuruhku berhenti. Tapi aku tidak bisa. Aku merasa seperti terhipnotis untuk terus menggali lebih dalam. Bahkan di luar kendaliku. Aku mengetik cara membuka ikatan pocong di Google. Lalu satu situs tak dikenal muncul. Pocong Ayu. ID atau berani buka. Di sana hanya satu instruksi. Datang ke makam saat malam Jumat Kliwon. Bawa bunga melati segar. Dan buka simpul terakhir. Aku terpaku. Tapi jari-jariku menekan tombol print. Aku tahu, aku akan datang ke sana lagi. Malam Jumat Kliwon berikutnya, aku naik lagi ke Gunung Lintar. Kali ini sendirian, dengan melati dan tali merah di tangan. Aku menuju makam Ayu. Kabut tebal menyelimuti sekitar, dan suara tangisan lirih mengiringi langkahku. Sampai di sana, kuburan Ayu tampak bersih, tapi tanahnya selalu basah, seperti baru dikuburkan. Aku taburkan melati di atas pusaranya. Lalu kutarik ujung kain kafan yang menjulur. Nafasku tercekat, tanganku gemetar saat menyentuhnya. Lalu terdengar suara. Jika kau buka, jangan pernah menyesal. Aku tetap melanjutkan. 1 simpul, 2 simpul. Lalu, tali terakhir terlepas. Seketika tanah bergetar. Dari balik nisan, tubuh pocong itu bangkit sendiri. Tapi kepalanya tidak menghadap ke depan, melainkan berputar 180 derajat. Ia berdiri diam, lalu tersenyum. Terima kasih, katanya. Kini giliranku memberimu hadiah. Tiba-tiba, di sekelilingku muncul puluhan pocong wanita lain, semua berambut panjang. Wajah cantik namun penuh luka. Mereka berputar menarikan sesuatu, tari kematian. Saat aku mencoba kabur, tanah di bawahku runtuh, dan aku jatuh ke ruang gelap berisi ratusan peti. Semuanya kosong, tapi satu peti terbuka dan bertuliskan namaku. Aku terpaku menatap peti itu. Di bagian dalam peti, terukir wajahku dalam kondisi tersenyum, namun mata terpejam. Seolah aku sudah mati. Aroma bunga melati semakin menusuk. Pocong Ayu muncul di hadapanku, melayang dengan gerakan lambat, membawa segumpal kain kafan yang masih basah darah. Kamu yang terakhir, katanya. Setelah ini, aku bebas. Aku mencoba melawan, menolak, berteriak, tapi mulutku tidak bisa bergerak. Tangan-tangan dari tanah menarik tubuhku ke dalam peti. Di atas, puluhan pocong wanita mulai meratap bersamaan. Melodi mengerikan seirama dengan detak jantungku yang semakin cepat. Dengan kamu di sini, bisik Ayu di telingaku, aku bisa masuk dunia kalian. Lalu sekejap semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah kembali di kamar kosku. Tapi ada yang aneh, wajahku di cermin berbeda. Mata terlalu dalam, senyum tidak alami. Dan di pojok cermin, terlihat kain putih menggantung dari leherku. Kain kafan. Saat aku bergerak, cermin tidak mengikuti. Refleksiku tetap diam, menatapku balik. Kehidupanku berubah. Orang-orang mulai menjauhiku. Rekan kerja bilang aku lebih sering melamun, bahkan berbicara sendiri. Aku mulai mencium aroma melati di setiap tempat, bahkan di tempat steril seperti kantor. Suatu hari, seorang anak kecil menunjukku di jalan dan berkata, "Ibu itu ikutin Om terus ya?" Padahal aku sendirian. Malam-malamku dipenuhi mimpi di mana aku terbangun di peti, digerayangi tangan-tangan tak terlihat, diiringi tangisan perempuan. Aku pergi ke psikiater, tapi setiap konsultasi berakhir dengan mereka menyuruhku diruqyah. Dalam satu sesi ruqyah, tubuhku kejang dan dari mulutku keluar suara wanita. Aku ingin hidup. Dengan wajah ini, mereka menutup sesi. Tapi sejak itu, wajahku difoto selalu tanpa kabur. Bahkan di KTP, wajahku mulai buram. Aku sadar, Ayu perlahan menggantikanku. Ia tidak butuh tubuhku, ia butuh identitasku. Dan satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan mencari tempat dia mati dan menguburnya kembali. Tapi bagaimana cara mengubur roh? Aku kembali ke pemakaman Gunung Lintar. Kali ini bukan untuk membuka, tapi untuk mengubur.
Malam Jumat Kliwon, aku membawa cermin hitam, bunga Kamboja, dan keris pusaka yang kubeli dari kolektor tua. Di lokasi makam Ayu, tanahnya seperti tak pernah tersentuh. Tapi begitu aku gali, tidak ada tubuh. Hanya segumpal rambut panjang dan ikat kepala wanita Jawa. Saat aku menyentuhnya, aku kesurupan. Mataku terbuka, tapi pikiranku gelap. Dalam kesadaran yang terdistorsi, aku melihat Ayu berdiri di tengah api, memanggil seluruh wanita yang mati dengan status perawan karena dipaksa, dipingit, atau ditinggal mati. Ia bukan hanya arwah penasaran, ia adalah ratu dari mereka semua. Tiba-tiba suara bergema, "Darahmu belum cukup, kau harus menyerahkan satu perawan lain untuk menyeimbangkan." Aku menolak, tapi di belakangku muncul bayangan seorang gadis SMA yang hilang minggu lalu. Ayu menunjuk ke arah gadis itu, lalu ke arahku. "Dia atau kamu?" Aku sadar, ini bukan soal menyerahkan. Ini soal warisan kutukan. Dalam dilema itu, aku mengambil keris dan menusuk rambut Ayu di dalam tanah. Tanah berguncang, teriakan memekakan telinga muncul dari dalam bumi. Tubuhku terpental, dan saat bangun, aku berada di jalan. Siang hari, di depan rumah orang tuaku. Tapi semuanya terasa seperti mimpi. Aku masuk dan bertemu ibu. Tapi ia tidak mengenaliku. "Dimas," katanya. "Dimas sudah mati setahun lalu. Kamu siapa?" Di cermin rumah, aku melihat bayangan tubuhku perlahan berubah. Kulitku mengelupas, dan dari bawahnya muncul wajah wanita. "Ayu, aku bukan lagi diriku. Aku telah digantikan. Tubuh ini milikku, tapi jiwanya milik orang lain. Aku sudah menjadi tempat singgah Ratu Pocong itu." Video YouTube terakhirku dihapus. Semua rekaman hilang. Tapi satu akun bernama Aroba Ratu Ayu sudah bebas mulai muncul, mengunggah rekaman wajah-wajah baru yang mulai memudar. Satu persatu, mereka yang menonton hingga akhir akan diberi tanda, dan tanda itu hanya bisa hilang dengan menggantikan satu tubuh perawan. Aku tahu aku tak bisa lagi kembali, tapi aku mencoba memberi peringatan. Semua cerita ini, aku unggah kembali di saluran baru bertopeng, disamarkan, dan tanpa identitas. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, komentarku dibanjiri akun-akun misterius. Kami menunggu tubuh barunya. Satu hari, seorang subscriber mengirim DM bahwa dia bermimpi bertemu gadis berkafan di depan rumahnya. Dalam 2 hari, ia menghilang. Namanya muncul di situs pencarian orang hilang. Dan yang membuatku ketakutan, video terakhirnya adalah reaction cerita tentang Ayu. Kini aku paham, setiap kali kisah ini diceritakan, satu tanda berpindah. Dan jika kamu membaca ini sampai paragraf ini, maka kamu telah membuka pintu. Satu hal yang harus kamu lakukan sekarang, jangan menatap cermin dalam gelap, terutama saat wangi melati mulai muncul. Karena Ayu tidak datang sebagai hantu, ia datang sebagai bayanganmu. Aku berpikir, jika peninggalan Ayu dibakar, maka kutukannya akan berhenti. Malam itu, aku kumpulkan semua, rambut dari kuburnya, foto-foto tua, dan potongan kain kafan. Di tempat sunyi belakang rumahku, aku membakar semuanya. Tapi api tidak membakar. Benda-benda itu justru membara tanpa hancur. Asapnya membentuk wajah Ayu senyum mengerikan dengan darah mengalir dari mata. Dari dalam kobaran, terdengar jeritan. Bukan satu, tapi banyak suara perempuan. Menangis, menjerit, tertawa. Aku panik, menyiram api, tapi asap tetap membentuk sosok Ayu. Kau pikir aku benda? Aku darah, aku rahim, aku kutukan wanita yang tak sempat mencintai. Katanya, tubuhku terlempar oleh semburan panas yang anehnya tak membakar kulit, melainkan membuatnya membiru. Di tanganku, muncul luka berbentuk simpul tali. Seperti simpul kafan, aku mulai percaya, aku bukan sekadar korban. Aku adalah wadah. Jika aku tidak melanjutkan cerita ini, mereka akan terus berbisik dalam kepalaku. Aku menulis ini bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai penebus. Jika ada satu orang saja membaca, mungkin satu arwah bisa tidur. Tapi jika cerita ini berhenti di sini, maka malam Jumat berikutnya akan ada rumah yang dilintasi Ayu. Mungkin rumahmu. Aku mencari pelindungan ke sebuah pesantren tua di kaki Gunung Lawu. Tempat ini dikenal sebagai pondok zikir, tempat orang-orang yang kerasukan atau terkena santet dibersihkan. Aku menginap di sana selama 3 hari. Hari pertama tenang, hari kedua, saat tidur, aku mendengar santri sebelah kamar mengigau. "Ayu, jangan masuk, aku bukan dia." Hari ketiga, seluruh pondok gempar. Salah satu santri ditemukan tidur sambil berdiri, dengan tali melilit lehernya seperti kafan. Ia terus menggumam, "Buka ikatanku." Kiai pondok memanggilku. "Kamu bawa sesuatu dari Gunung Lintar."
Bukan, aku mengangguk. Itu bukan sekadar roh. Itu dendam yang tumbuh dari tanah yang tak menerima air mata. Harus dikembalikan. Katanya, aku bilang aku telah mengubur barangnya. Tapi Kiai menjawab, dia tidak butuh barang. Dia butuh tempat. Dan tempat itu adalah tubuh manusia. Aku sadar, selama ini Ayu tidak mengejarku. Dia menungguku menjadi cukup lemah, cukup kosong untuk menjadi wadah baru. Dan pesantren ini penuh jiwa muda yang belum tersentuh cinta. Target berikutnya bukan aku, tapi mereka. Malam keempat di pesantren, aku syalat tahajud. Kupikir ibadah akan memperkuatku. Tapi saat sujud terakhir, aku melihat bayangan lain di sajadahku. Bukan bayanganku, tapi milik sosok yang berdiri tepat di belakangku. Wangi melati menusuk. Aku tak berani bangkit dari sujud. Tapi suara itu kembali. Dekat sekali. Kalau kamu mati dalam sujud, aku bisa tinggal selamanya. Tubuhku gemetar. Aku mengucap takbir sebanyak mungkin. Tapi saat bangkit dari sujud, sajadahku kosong berdarah. Kiai dan santri masuk ke kamar. Mereka melihatku membiru, seperti lemas. Mereka bilang aku tak sadarkan diri hampir 2 jam. Tapi bagiku terasa hanya 5 menit. Dari malam itu, setiap aku tidur, aku terbangun dalam mimpiku sendiri. Di dalam mimpi, aku melihat tubuhku tidur. Sementara Ayu berdiri di atas dadaku, menatapku dari dalam. Aku mulai tidak tahu mana aku yang nyata, dan mana yang bayangan. Dan satu pagi, saat bercermin, aku tidak lagi melihat diriku. Yang kulihat adalah Ayu tersenyum. Tapi senyum itu bukan milikku. Aku sudah kehilangan kendali. Pesantren akhirnya memasang kamera CCTV di kamar tempatku tinggal. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat malam tiba. Dan benar saja, saat subuh, rekaman diperiksa. Di layar tampak diriku sedang tidur. Tapi tepat jam 2:33 dini hari, muncul bayangan wanita putih melayang perlahan dari langit-langit. Turun dan duduk di pinggir tempat tidurku. Ia membelai rambutku. Lalu, entah dari mana, muncul 2 lagi. Pocong wanita dengan wajah rusak. Matanya bolong, mulut robek, duduk bersila sambil bersenandung. Dan yang paling menyeramkan, sosok Ayu berdiri menatap kamera langsung, seolah menyapa siapapun yang menontonnya. Sudah waktunya, katanya, jangan lupa bawa kain putihmu malam ini. Santri yang menonton langsung jatuh pingsan. Kiai memutuskan, aku harus diasingkan. Kamu bukan lagi manusia utuh, ujarnya. Kamu jembatan. Kini aku tinggal sendirian di gubuk kayu, menulis semua ini sebelum seluruh daging di wajahku menjadi milik Ayu. Sebelum cermin tak lagi memantulkan bayanganku. Aku tahu waktuku tidak banyak. Tubuhku semakin lemah, wajahku semakin mirip dia. Saat aku bicara, suara Ayu kadang muncul dari mulutku. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan setiap malam Jumat, tanganku gemetar sendiri seolah mengikat kafan yang tak terlihat. Maka kuputuskan untuk menyelesaikan semuanya dengan satu cara. Menyerahkan diriku kembali ke tanah tempat dia dilahirkan sebagai kutukan. Aku mendaki Gunung Lintar lagi, sendiri, tanpa peralatan, tanpa sinyal, di tengah hutan. Aku menggali lubang. Di dalamnya, aku letakkan semua benda peninggalannya, termasuk potongan kafan yang masih kusimpan. Aku masuk ke lubang itu dan membaca doa yang kupelajari dari Kiai. Tapi sebelum tanah menutupi tubuhku, aku menulis kalimat ini di tanah dengan jari. Jangan buka simpul terakhir. Setelah itu, semuanya gelap. Tapi aku tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku mati. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak mencium bau melati. Hanya sunyi. Dan keheningan itu mungkin adalah kebebasan. Beberapa minggu setelah kepergianku, desa-desa sekitar Gunung Lintar menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi berita pendaki hilang. Tidak ada pocong wanita yang menampakkan diri. Para warga mulai berziarah ke makam tua dengan damai. Dan melati yang dulu menyebar di jalanan kini tak lagi bermunculan secara misterius. Bahkan hujan deras yang biasa datang saat malam Jumat Kliwon berhenti. Para tetua desa berkata, Ayu akhirnya diterima tanah. Sebuah nisan batu muncul tiba-tiba di dekat pemakaman lama. Bertuliskan, Dimas Wicaksono pengganti Ayu sudah diterima tanah. Orang-orang tidak tahu siapa itu Dimas. Tapi para spiritualis mengatakan, roh wanita itu akhirnya menetap dalam tubuh pria yang bersedia menjadi jembatan. Video YouTube tentang kisah Ayu perlahan menghilang dari internet, seperti terhapus oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi pada malam ke-7 sejak nisan itu muncul, satu bunga melati tumbuh tepat di atas makam. Bunga itu mekar tak wajar, merah darah di ujungnya. Dan dari jauh, sepasang mata tampak menatap dari balik pohon besar.
Ketenangan itu tidak bertahan lama. 2 bulan kemudian, seorang gadis SMA dari desa sebelah ditemukan menghilang setelah pulang dari kegiatan pramuka. Yang aneh, teman-temannya bersaksi bahwa ia sempat membaca cerita horor dari internet dengan judul Pocong Ratu Ayu, Kutukan dari Gunung Lintah. Padahal cerita itu sudah dihapus. Polisi tidak menemukan petunjuk, tapi di hutan dekat Gunung Lintah ditemukan sandal putih milik gadis itu. Di sebelahnya, setangkai melati merah. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda perlawanan, hanya sebuah coretan di tanah. Aku belum selesai. Banyak yang bilang ini hanya kisah urban legend. Tapi akun YouTube yang dulu mengunggah cerita Dimas kembali aktif, mengunggah satu video baru, tanpa suara, tanpa judul, hanya menampilkan satu wajah gadis SMA itu. Di akhir video, wajahnya berubah menjadi Ayu. Artinya, satu tubuh baru telah dipilih. Ayu mungkin sudah diterima tanah, tapi jiwanya menumbuhkan kutukan baru dari rahim perawan yang belum mengenal cinta. Ini bukan akhir, ini permulaan baru bagi ratusan roh yang dulu hanya menunggu giliran. Kutukan Ayu berkembang menjadi warisan dari satu pocong, kini menjadi bayang-bayang perempuan lain. Mereka bukan hanya korban, mereka adalah ratu-ratu baru dari keputusasaan, dari luka yang tak sempat sembuh, dari cinta yang tak sempat diluapkan. Mereka berkumpul di malam Jumat Kliwon, tidak lagi hanya melayang di atas tanah, tapi masuk ke layar ponsel, ke kaca jendela, ke cermin kecil di meja rias. Banyak yang melaporkan mimpi serupa. Seorang wanita muda berpakaian putih, berdiri diam di ujung tempat tidur, meminta untuk dibukakan kafan, sambil menangis. Dan kini mereka tak lagi memilih laki-laki sebagai tumbal. Mereka memilih siapapun yang pernah membaca kisah ini. Jika kamu merasa lehermu dingin tiba-tiba saat membaca ini, atau mencium melati padahal kamu sendirian, maka selamat. Kamu telah diberi tanda. Jangan coba hapus cerita ini, karena semakin kamu lupakan, semakin dalam mereka masuk. Semakin kamu abaikan, semakin cepat mereka menemukanmu. Karena mereka bukan hantu, mereka bagian dari luka masa lalu yang belum sempat dimakamkan dengan damai. Jadi, jika malam ini kamu terbangun jam 2:33 dan terdengar ketukan pelan di jendela, jangan buka dan jangan lihat ke cermin jika kamu merasa tidak sendiri. Karena mungkin Ayu atau salah satu dari mereka sedang berdiri tepat di belakangmu, menunggu. Tak perlu takut, selama kamu tidak mencoba menyembunyikan ketakutan itu. Suka yang pura-pura kuat, mereka suka yang membaca hingga akhir. Karena akhir cerita ini bukan di sini, melainkan ketika kamu ikut menyebarkannya. Maka, sebelum semuanya terlambat, sebelum nama kamu muncul di nisan berikutnya, jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe. Dan ingat, jika malam ini bau melati tercium dari bawah tempat tidurmu, jangan lihat ke bawah.